Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita membahas distribusi binomial. Kita perhatikan ada salah satu bentuk distribusi yang diskrit, itu distribusi binomial. Ciri-ciri percobaan binomial itu yang pertama, ada n percobaan binomial yang identik dan saling bebas. Yang diperhatikan di percobaan binomial hanyalah tak terjadi peristiwa atau gagal, atau terjadinya suatu peristiwa atau berhasil. Katakanlah gagal dinyatakan dengan G besar, atau berhasil dengan H besar. Jadi ruang sampelnya percobaan Bernoulli itu adalah ini, omega besar. Ruang sampelnya dinyatakan omega besar adalah vektornya G besar, H besar. Ciri yang kedua percobaan binomial itu, setiap percobaan dari n percobaan Bernoulli itu, probabilitas berhasil H besar senantiasa konstan, yaitu P. Selalu sama untuk tiap-tiap percobaan. Probabilitas gagal G besar sebesar Q atau sama dengan 1 kurang P, selalu sama untuk tiap-tiap percobaan. Ciri yang ketiga, variabel acak X menyatakan jumlah berhasil H besar yang dihasilkan dari N percobaan tersebut. Kita lihat definisi dari distribusi binomial. Variabel acak X besar berdistribusi binomial bila variabel acak X besar mempunyai fungsi massa rotasi seperti ini. Disingkat dengan B kecil, itu menyatakan binomial, yang fungsinya dari X, N, P. Yang besarnya adalah ini, N faktorial per X faktorial kalikan N kurang X faktorial dikalikan dengan P besar P dikalikan dengan P berpangkat X dikalikan 1 kurang P berpangkat N kurang X. Sekali lagi, jika kondisinya seperti ini, maka fungsi massa rotasnya ya singkat dengan P kecil, fungsi dari X, N, P itu adalah N faktorial per X faktorial dikalikan N kurang X faktorial. Ini dikalikan dengan P berpangkat X, dikalikan lagi dengan 1 kurang P berpangkat N kurang X. Jika N-nya lebih besar dari 0 dan juga X-nya lebih kecil atau sama dengan N dan juga P-nya lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1, lebih besar, sekali maaf ini. Dan juga bahwa P-nya ini lebih besar dari 0 dan P-nya lebih kecil dari 1. Ini tadi itu ada notasi P kecil yang menyatakan fungsi massa protas distribusi binomial. N menyatakan jumlah percobaan Bernoulli yang identik dan saling bebas. X menyatakan nilai variabel acak X besar yang menunjukkan nilai jumlah berhasil H besar yang dihasilkan dari N percobaan tersebut. P menyatakan besar probabilitas berhasil H besar
yang besarnya konstan, yaitu P selalu sama untuk tiap-tiap percobaan. Persentase gagal G besar sebesar Q sama dengan 1 kurang P. Selalu sama untuk tiap-tiap percobaan. Contohnya, suatu perusahaan perakitan mobil menerima order. Perusahaan ini menerima order merakit berbagai jenis mobil. Dari 10 pemberi order, ada 3 pemberi order yang sangat puas dengan hasil perakitan perusahaan ini. Pada saat ini perusahaan sedang menerima 8 order. Kita lihat di A ini. Berapa persentasenya dari 8 pemberi order akan ada tepat 5 pemberi order yang sangat puas dengan hasil perakitan perusahaan tersebut. Pertanyaan B ini, berapa persentas akan ada paling banyak 2 pemberi order yang sangat puas dengan hasil perakitan perusahaan tersebut? Jawabannya kita lihat di sini. Bila X besar menyatakan variabel acak jumlah pemberi order yang sangat puas, di sini X-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 8, P-nya sama dengan 0,3. Jumlah pemberi order yang sangat puas ini, kalau di dalam contoh ini adalah 5, jumlah perjuangan periode yang identitasnya sangat bebas sebanyak 8, besar persentas pemberi order yang sangat puas untuk tiap percobaan adalah 3/10. Persentas dari 8 pemberi order akan ada tepat 5 pemberi order yang sangat puas dengan hasil perakitan perusahaan tersebut. Ini tadi fungsi binomialnya ini. Dari persamaan ini kita dapatkan nilainya adalah 0,04668. Gambar fungsi massa pertas. Fungsi massa pertas daripada distribusi binomial ini seperti ini. Untuk X sama dengan 0, nilainya adalah ini. Untuk 1 nilainya ini, dan seterusnya. Probabilitas akan ada paling banyak 2 pemberi order yang sangat puas dengan hasil perakitan perusahaan tersebut. Jadi paling banyak 2 pemberi order. Jadi sigmanya sigma X dari 0 sampai dengan 2 dari B X, N, P ini besarnya nilainya ini. Ini bisa dihitung untuk X-nya sama dengan 0 itu sekian. Untuk sama dengan 1 nilainya sekian. Untuk X-nya sama dengan 2 ini sekian. Jadi tinggal menjumlahkan ini aja. Sigma dari X 0 sampai dengan 2 B X, N, P dan hasilnya ini 0,55177. Kita lihat variansi distribusi binomial. Jika variabel acak X besar berdistribusi binomial dengan fungsi massa pertasnya ini, maka min distribusi binomial adalah ekspektasi X besar sama dengan mu sama dengan N kalikan P. NP ya, NP. Buktinya
Perhatikan P ditambah Q berpangkat N itu adalah ini. P ditambah Q pangkat N itu sigma dari X. Dari 0 sampai dengan N faktorial per X faktorial dikalikan N kurang X faktorial, semuanya ini dikalikan P per X dikalikan Q berpangkat N kurang X. Di mana Q-nya itu tadi 1 kurang P. Ya. Jadi kalau kita lihat P ditambah Q sama dengan N artinya apa? P-nya adalah P, Q-nya ada 1 kurang P, artinya P berpangkat Q, P bertambah Q, sekali lagi P ditambah Q berpangkat N ini sama dengan 1, karena ini 1 berpangkat N ya 1. 1 sama dengan ini tadi. Min distribusi binomial adalah ini. Sigma X dari 0 sampai dengan N, X dikalikan P, X, N, P. Ya. Ini memang rumus daripada min. Kalau kita teruskan ini, ya, kita teruskan ini diganti dengan fungsinya. Ya. Kalau kita teruskan, kita akan dapatkan kalau kita teruskan tadi Anda bisa lihat nanti, dan menurut saya Anda mudah itu menangkapnya, memahaminya, mengertinya mudah. Jadi ekspektasi X besar itu besarnya ternyata sama dengan NP. Ya, sama dengan NP. Contoh, dari contoh 7.1 didapat min X yaitu besarnya mu-nya itu N kalikan P, besarnya adalah 2.4. Dalil berkaitan variansi distribubinomial. Kalau kita mempunyai fungsi masabilitas binomialnya seperti ini untuk variabel acak X besar, maka variansi distribusi binomial adalah variansi X besar ini disingkatnya sigma kuadrat, atau kalau kita hitung nanti ya bisa dibuktikan besarnya ada NP dikalikan 1 kurang P. Kita lihat buktinya. Apa itu variansi X besar atau sigma kuadrat itu? Ada ekspektasi X besar berpangkat 2 dikurangi ekspektasi X berpangkat 2. Ini memang definisi dari variansi. Ekspektasi X berpangkat 2 bisa didapat dari ini. Kalau kita lihat ekspektasi X besar dikalikan X besar kurang 1, ini sama dengan ekspektasi X pangkat 2 dikurang ekspektasi X besar. Atau itu tadi, ekspektasi X berpangkat 2 ini sama dengan ini. Sehingga variansi X besar itu sama dengan sigma kuadrat itu besarnya ini. Ya, kalau kita teruskan itu, ya, pembuktiannya kita teruskan, kita akan dapatkan ternyata variansi V dari X besar itu atau disingkat sigma kuadrat sama dengan
NP dikalikan 1 kurang P atau besarnya NPQ ya, sama NPQ. Contoh, dari contoh di atas, variansi X besar yaitu sigma kuadratnya adalah NP kali 1 kurang P, maka ini besarnya variansinya sigma kuadratnya 1,68. Dia lihat dari fungsi generator momen distribusi binomial ya. Kalau kita mempunyai fungsi massa berasal dari variabel H yang berdistribusi binomial ini, ya, maka fungsi generator momen distribusi binomial adalah ini. Disingkat M besar T sama dengan ekspektasi dari E berpangkat T kalikan X besar. Ya. Ternyata kalau kita hitung nanti, kita telusuri, kita dapatkan besarnya nih. 1 ditambah P dikalikan E berpangkat T dikurang 1, semuanya ini dipangkatkan N ya. Ya, buktinya Anda bisa telusuri di sini ya. Saya rasa tidak terlalu sulit buat Anda ya. Untuk T sama dengan 0, yaitu kalau ini turunan momennya itu 1T0, ternyata ini besarnya NP, yaitu momen ke-1 atau ekspektasi X besar atau min X itu ternyata ini. Jadi memang dari fungsi generator momen itu akan memudahkan kita mencari minnya. Ya. Secara umum, turunan ke R fungsi generator momen terhadap T untuk T sama dengan 0, itu ternyata menyatakan momen ke R, distribusi binomial. Jadi turunan fungsi generator momen, ya, turunan fungsi generator R, T ini itu sama dengan diferensial dari R dr di permukaan R dr per d t r mt ini ya, itu untuk T-nya sama dengan 0, turunan fungsi generator momennya untuk T-nya sama 0 itu ternyata sama dengan momen ke R, ekspektasi X besar berpangkat R, momen ke R ya. Jadi untuk mendapatkan variansi X dapat menggunakan fungsi generator momen ya. Jadi bisa menggunakan fungsi generator momen untuk mencari variansi X, itu bisa mendapatkannya dari fungsi generator momen. Sigma kuadrat itu adalah T turunan generator ini dikurangi ini. Sehingga kita dapatkan ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.